Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rehan Akbar Pratama dari Teknik Perkapalan dengan NIM 2401030007 akan merancang sebuah backframe 2D di software AutoCAD. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembuatannya. Pertama, lakukan perintah circle sebesar 350, lalu move bagian circle tadi ke bagian sumbu Y dan X. Disesuaikan kembali sesuai garis X bawahnya. Lalu jika sudah, copy bagian circle tadi, lalu geser sepanjang 1000. Lalu jika sudah, lakukan perintah line di titik garis Y dan X, lalu tarik ke samping sepanjang 1000. Lakukan perintah tangen ke bagian circle tadi dan garis bawah tadi. Lalu lakukan perintah fix di bagian garis bawah tadi, di ujungnya lebih tepatnya. Lalu lakukan perintah fix kembali di bagian garis bawah kiri. Lalu lakukan perintah align. Lalu lakukan perintah tangen di garis bawah dan bagian circle sebelah kiri. Lakukan perintah diameter DC di circle di tengah-tengah titik circle tadi sebesar 700. Ulangi perintah tadi di circle sebelahnya. Lalu jika sudah, lakukan perintah line, lalu tarik di titik tengah, lalu matikan fitur ortho, lalu tarik ke bawah sepanjang 514, lalu tarik kembali line tadi ke atas sepanjang 630, lalu tarik lagi ke samping sepanjang. Jangan lupa sebelum menarik garis ke samping, hidupkan fitur ortho, lalu garis line yang di atas tadi sepanjang 560, lalu matikan kembali fitur ortho, lalu tarik kembali garisnya ke titik awal tadi, ke bawah. Lanjut, lakukan perintah ke bagian parametik, lalu lakukan perintah horizontal, lalu
klik di bagian garis line di atas tadi yang sepanjang 560, lalu lakukan perintah linear di bagian garis paling bawah di bawah circle tadi, dan di bagian atas tadi, lalu tarik lalu lakukan titik awalnya di atas dan di bawah, lalu tarik ke sebelah kiri. Di situ akan memasukkan ukurannya sebesar 920. Lalu sesuaikan kembali garis-garis yang awalnya menyatu menjadi renggang. Sesuaikan kembali garis-garis yang renggang-renggang tadi dengan bantuan klik bagian line, lalu klik sebelah kanan, lalu tekan di bagian titik birunya. Sesuaikan kembali sesuai di garis-garis yang di sketsa awalnya tadi. Lalu lakukan perintah linear lagi di bagian titik bawah dan titik di ujung sambungan 3 garis tadi. Disesuaikan kembali ukurannya, yaitu sebesar 260. Oke, jika sudah, sesuaikan kembali garis-garis yang tidak beraturan tadi, disesuaikan kembali sesuai dengan ketinggian 260 tadi. Lalu jika sudah, lakukan perintah auto constraint, lalu blok semua bagian-bagian yang kita buat tadi, lalu enter. Lalu jika sudah, lakukan trim, lalu select objek yang bagian-bagian yang akan di trim,
Lalu trim bagian-bagian yang tidak diperlukan tadinya, yang dihapus bagian-bagian yang tidak diperlukan lagi. Kan perintah Angular, lalu klik bagian line bawah dan di bagian tengah-tengah circle tadi, di garis-garis tengah circle tadi, buat derajatnya sebesar 73. Kita rubah menjadi derajatnya menjadi 70. Lalu ada bagian-bagian yang tidak sesuai, lalu sesuaikan kembali seperti menarik garis. Sesuaikanlah kembali bagian frame yang tidak menyatu. Kita akan memotong bagian line yang kita buat lurus dari atas ke bawah di tengah-tengah circle bagian tengah itu. Kita akan buat line dulu. Ukurannya bebas, yang penting dia menariknya garisnya ke samping. Lalu lakukan perintah trim bagian-bagian yang tidak diperlukan. Sisakan bagian garisnya itu sedikit saja. Tidak perlu menggunakan line sepanjang sampai garis titik tengah di circle tengah tadi. Lalu lakukan penyesuaian pandangan yang sekira-kiranya cocok akan dilakukan ke tahap selanjutnya. Lakukan perintah line, lalu tarik garis ke atas sepanjang 50, lalu tarik juga ke bawah sepanjang 100. Lalu jika sudah, lakukan perintah line, tarik dari ujung tadi ke bawah garis yang baru dibuat tadi. Lalu ulangi menarik garis line dari atas ke titik awal yang dibuat tadi. Lalu lakukan perintah line kembali, tarik dari garis ke ujung titik yang dibuat tadi. Ulangi hal yang dilakukan tadi dan dia akan membentuk seperti segitiga lancip.
atas sepanjang 30, lalu tarik ke bawah sepanjang 60. Lalu jika sudah, hapus bagian-bagian yang di tengah tadi. Lalu lakukan perintah lain, tarik ke atas sepanjang 20, lalu lakukan perintah lain juga di bagian bawahnya sepanjang 40. Lalu lakukan hal yang di samping dengan perintah lain, lalu tarik ke atas sepanjang 20, lalu tarik juga ke bawah sepanjang 40. Lalu buatlah 6 circle dengan ukuran berbeda-beda. Yang pertama ukuran 15, lalu dilanjutkan dengan ukuran 20, lalu dilanjutkan lagi di ukuran circle-nya yaitu sebesar 25, lalu dilanjutkan membuat circle-nya kembali sebesar 30, lalu dilanjutkan dengan membuat circle kembali di atas circle yang berukuran 15. Itu kita buat circle-nya sebesar 10. Oke, jika sudah, lalu kita akan membuat circle yang terakhir, yang itu yang paling besar, yaitu berukuran 35. Lalu lakukan perintah blok, lalu copy bagian circle-circle yang telah kita buat. Lalu lakukan perintah sweep di circle yang berukuran 10, lalu taruh di bagian frame belakang. Lalu ulangi perintah tadi di bagian sampingnya. Lalu ulangi perintah sweep tadi di circle yang berukuran 15, lalu letakkan di bagian berikut ini. Ulangi perintah sweep tadi di bagian tadi. Lanjut, lakukan perintah sweep kembali di circle yang berukuran 10, lalu letakkan di bagian frame bagian bawah
Ulangi hal tersebut di frame sampingnya. Lalu jika sudah, ubah ke visual ke bagian realistik, cek kembali apakah sudah frame baik yang belakang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu jika sudah, ubah kembali ke visual 2D-nya. Lanjut, lakukan perintah sweep, lalu lakukan di circle yang berukuran 35, lalu letakkan di frame tengah-tengah bagian sambungan frame belakang dan frame depan. Lanjut, lakukan sweep kembali di circle yang berukuran 20, lalu letakkan sweep tadi di frame bagian depan bagian bawah. Lalu, lakukan perintah sweep di circle yang berukuran 30, lalu letakkan di frame bagian depan sambungan antara sambungan atas dan sambungan bawah. Lanjut, lakukan sweep kembali di circle yang berukuran 20. Letakkan di bagian frame depan bagian atas. Lalu kembali lakukan perintah sweep di circle yang berukuran 20. Letakkan di bagian tengah pada frame tersebut.
lalu ubah visual menjadi konseptual, lalu cek bagian-bagian yang telah jadi, ubah lagi ke visual realistik. Sekira-kiranya bentuk frame yang saya rakit di sesi kali ini seperti inilah. Lalu saya melakukan perintah union, lalu saya select objek bagian-bagian yang saya ingin unionkan. Lanjut, saya melakukan perintah filletage di bagian frame-frame sambungan yang saya rakit tadi.
Selanjutnya saya melakukan perintah 3D rotate. Sebelum itu saya blok semua bagian-bagian yang saya akan 3D rotate-kan. Lalu jika sudah, saya menyesuaikan kembali 3D rotate yang saya inginkan. Lalu saya move, sebelum itu saya hidupkan fitur ortho, lalu saya move bagian frame sepeda tadi, saya agak move ke atas sedikit.
Sekian pembuatan dari back frame 2D di software AutoCAD. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari segi pembuatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.